Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhum zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaalun bihi wal arhamu innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan suatu kekuatan untuk bisa tatap muka seperti ini dalam suatu keadaan sama-sama sehat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin diberikan suatu rahmat, diberikan suatu rezeki berlimpah, dihilangkan segala kesulitan kita satu demi satu, step by step semua akan hilang berkah sholawat, berkah apa yang kita zikirkan dengan sholawat. Karena dengan sholawat ini akan bisa menolong kita dengan kegaduhan atau kegundahan dari hati kita yang tidak tenang. Ma'asyiral muslimin muslimat, pencerahan jamaah tiap pagi dari amalan dan bimbingan yang Ustaz muliakan. Di era zaman yang sekarang ini, kita sering mendengar segala sesuatu kemungkinan, dan ini pasti akan terjadi pada diri kita, terutama pada apa yang kita lakukan sering salah tanpa sadar. Yaitu satu, tentang silaturahmi. Tentang silaturahmi, di mana kita sering sekali tanpa sadar memutuskan daripada silaturahmi itu sendiri. Jadi silaturahmi sering kita putuskan tanpa kita sadar. Padahal kita tahu memutuskan tali silaturahmi ini merupakan suatu hal, yaitu memendekkan umur kita, sama dengan kita juga memutuskan daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, Allah nggak mau menerima alasan apapun itu bentuknya. Ketika kita memutuskan tali silaturahmi, artinya kita tidak sayang dan tidak cinta kepada Allah. Mereka yang ahli ibadah, dalam ibadahnya tiap hari sering sekali, tahajudnya luar biasa, doanya tidak pernah putus, wa minal laili, sholat tengah malamnya luar biasa, tetapi dia telah memutuskan tali silaturahmi. Artinya apa? Apa yang dia lakukan, semua pahalanya yang apa dia tanamkan tidak nyampe pada Allah, tidak nyampe sama Allah. Hanya kenapa? Karena silaturahmi mereka tidak ada. Ini penting banget. Penting banget untuk kita kaji. Penting banget untuk kita jangan sampai kita nanti terjadi pada diri kita. Kemudian pertanyaannya, bagaimana Ustaz andai kata ada orang, kalau dia kerjanya suka memfitnah, mengumpat, kemudian kita memutuskan tali silaturahmi daripada mereka. Ingat, kita kembali pada suatu riwayat di mana obatnya hati, yaitu obatnya hati salah satunya adalah mengumpulin orang-orang soleh. Artinya apa? Sekiranya dalam suatu gerombolan tidak bermanfaat buat kita, alangkah baiknya kita menjauhkan diri, tetapi bukan berarti memutuskan tali silaturahmi. Artinya apa? Tali silaturahmi tetap kita jalin biasa, tetapi kita menjauhkan diri dari segala pergaulan yang berujung-ujung atau berdasari dengan fitnah, ghibah, dan segala kegiatan yang selalu menonjolkan kemaksiatan. Ini lebih utama, ini lebih afdal. Kemudian langkah kita yaitu mendekatkan diri dengan suatu majelis. Ingat, satu langkah ketika kita dalam suatu majelis, satu langkah sama dengan ibadah 1 tahun. 2 langkah 2 tahun, 3 langkah 3 tahun, hanya kita datang dalam suatu majelis. Sama dengan antum, ketika antum mau mendengarkan pencerahan bimbingan amal tiap pagi ini, kemudian antum melangkah mengambil handphone,
mau mendengarkan tausiah tiap pagi, ini pahalanya per langkah. Mau ambil handphone, ini akan diganti oleh Allah 1 langkah sama dengan 1000 atau 1 tahun ibadah. Masya Allah. Kalau sudah diganti, ini merupakan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat hambanya, buat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang dilipat gandakan oleh Allah. Karena apa? Biar pahala-pahala umat Muhammad ini tertanam terus. Akan tetapi apapun bentuk kendalanya dari apa yang kita lakukan, jangan sampai didasari dengan membenci, jangan sampai didasari dengan menggibah, jangan sampai didominan dengan segala sesuatu yang berhubungan fitnah. Hindari semua itu. Boleh menjauh dari mereka yang tidak menguntungkan buat kita, tetapi bukan berarti memutuskan daripada silaturahmi itu sendiri. Dalam surat An-Nisa, ini perlu kita garis bawahi, di sini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 1, daripada tentang apa yang dinamakan silaturahmi atau pentingnya daripada silaturahmi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, wahai itu manusia, attaqu, bertakwalah. Jadi wahai manusia, bertakwalah. Rabbukum kepada Tuhan kalian. Itu orang banyak, yaitu Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan kita. Siapa itu yang menciptakan kita? Tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Min nafsi, dari diri, wahidat, yang satu, yaitu wahidat, yaitu siapa yang dimaksud di sini? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan minha, dari dirinya, zaujaha, pasangannya Hawa. Jadi manusia Allah ciptakan yaitu dari dirinya, di sini dirinya Adam bersama Hawa. Wa batna, dan dikembangbiakan minhuma, dari keduanya, rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wanisaa, dan juga perempuan yang banyak. Jadi di sini sebutkan minhuma rijala katsira, ciptakan laki-laki banyak, perempuan yang banyak, tujuannya adalah untuk berpasang-pasangan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, alladzina, yaitu tasaaluna, kamu saling sama manusia, bihi arhama, dengan namanya, dan wal arhama, dan peliharalah dengan hubungan kekeluargaan. Di sini disebutkan wal arhama, dan peliharalah dengan suatu sifat kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya alaikum, terhadap kalian, raqiba, selalu menjaga dan mengawasinya. Dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan mengawasinya. War arhama, saling di antara kita ini saling menjaga, saling merangkul erat, jangan sampai terjadi permusuhan. Di sini Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangbiakan daripada manusia ini sendiri. Kasarannya adalah, tujuannya adalah biar manusia ini berkembang biak populasinya, sehingga laki-laki dan perempuan saling berpasang-pasangan. Tetapi di sini banyak aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Berpasangan di sini tidak hanya asal berpasangan. Berpasangan di sini ada atur-aturannya, yaitu dengan adanya akad nikah, alias apa? Yaitu pernikahan yang sah daripada laki dan perempuan, sehingga bisa dibedakan antara manusia dengan binatang ataupun hewan. Kenapa? Kalau manusia punya akal sempurna, ketika dia berhubungan laki perempuan akan menjadi suatu ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala apabila hubungan ini benar-benar resmi atau diridhoi dengan akad nikah oleh Allah Subhanahu wa taala alias sah. Tetapi sebaliknya akan menjadi momen azab di antara mereka yang ketika melakukan hubungan dalam berkembang biak ini tanpa didasari dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, alias kita masuk dalam golongan zina, baik zina muson, zina khairul muson maupun zina lama. Ini semua sudah ada aturannya dengan apa yang ada
baik itu laki maupun perempuan, baik itu perempuan terhadap lakinya, baik itu suami kepada istrinya, baik itu istri dan tindak tanduknya kepada suami. Semua sudah diatur dalam akidah-akidah yang ada dalam Al-Quran. Ini merupakan suatu perintah Allah yang harus kita jalankan. Andai kata kita bisa menjalankan, maka Allah akan berikan rahmat hidayah, bukan malapetaka lagi. Allah akan berikan hidayah, rezeki berlimpah, anugerah berlimpah, segala sesuatu yang benar-benar Allah jadikan itu wah di dunia, wah di akhirat. Apa wah di dunia? Kenikmatan di dunia. Apa wah di akhirat? Kenikmatan di akhirat. Artinya apa? Artinya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan kufur, yaitu kafir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan segala sesuatu. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi itu sendiri. Segala kesulitan apapun mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar, tanpa harus meninggalkan salat. Dan salat kita jadikan sebagai tiang daripada rumah tangga kita, daripada diri kita, daripada agama yang kita anut. Inilah salat merupakan bentuk komunikasi kita pada Allah yang sudah ditentukan waktunya, yang sudah ditentukan dengan rakaatnya, dan ini merupakan hadiah, tidak asal abal-abalan, alias salat, perintah salat ini diberikan dalam hal momen yang suci, yaitu Mi'raj daripada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz muliakan. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari Muslim juga dijelaskan, man akhabu ayyabsatu lahu fir rizqi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka wa yusallu lahu fil athari, dan ditangguhkan ajalnya, jawabannya adalah falyasilur rahim. Jawabannya adalah falyasilur rahim, hendaklah bersilaturahim. Hendaklah bersilaturahmi di antara satu sama yang lain. Maka dari itu pentingnya kita bersilaturahmi. Di sini disebutkan kalau ingin diperluas rezekinya, dilancarkan rezekinya, kemudian ditangguhkan ajalnya, maka jawabannya adalah falyasilur rahim, yaitu perbanyak, yaitu tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai terjadi suatu hal yang mengakibatkan kita putus dengan silaturahmi itu sendiri. Kenapa? Kita akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sekarang aja, tapi untuk berkali-kali dalam waktu yang lama. Pahala-pahala yang seharusnya kita bisa masuk pada diri kita, sama Allah gak akan dimasukkan. Kenapa? Karena kita pendendam. Kenapa? Karena kita suka menyuburkan permusuhan. Kenapa? Karena kita suka menanamkan suatu diktatorisme yang tinggi, sehingga sifat-sifat yang tercela ini senantiasa andai kata menghinggapi manusia, maka ini adalah yang disebut daripada master of head. Artinya apa? Yaitu pusat daripada penyakit hati itu sendiri. Jadi pada hati kita tertanamkan suatu sifat yang intinya adalah menanamkan suatu permusuhan, maka lebih baik jadikan hati kita tertanamkan dengan iman. Artinya apa? Hati kita menjadi sabar, menyuburkan suatu keadaan yang saling mencintai dan dicintai, menyuburkan silaturahmi sehingga kehidupan terasa harmonis, sehingga dunia diperluas, rezeki berlimpah, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita disehatkan, termasuk nikmat sehat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz muliakan, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini, pentingnya tali silaturahmi, mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang senantiasa menjalin tali silaturahmi itu sendiri selama sampai akhir hayat kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.